Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Si Maghrib. Dalam kesempatan kali ini saya akan membacakan sebuah cerita horor yang dikutip dari sebuah blog Liputan 6 dengan penulis Edi Prayitno. Selamat bergabung, selamat mendengarkan. Sebut saja namaku Sri. Aku tinggal di Sawangan, Kabupaten Magelang. Dan kejadian ini bermula pada tahun 2019 saat aku mengendarai motor seorang diri. Saat itu hendak menemui Pak Deku yang ada di Magelang. Karena ada keperluan mendesak, aku pun pergi jam 7 malam. Jarak dari Sawangan menuju Magelang lumayan cukup jauh. Akan memerlukan waktu 1 jam lebih bila ditempuh menggunakan motor. Aku pun pergi setelah berpamitan kepada keluargaku. Dan saat itu jalan pun sudah terlihat sangat sepi. Maklum karena di kampung. Tak ada yang aneh ataupun ganjil di pikiranku saat itu. Semua berjalan dengan normal. Waktu pun berlalu. Tak terasa sudah setengah perjalanan yang aku tempuh saat itu. Terlihat dari arah depan, truk dan bus melewatiku, itu pun hanya sesekali. Sepi sekali, ucapku dalam hati. Suara knalpot motorku pun memecah kesunyian malam. Sambil sesekali melihat ke arah spion, berharap ada pengendara lain yang searah denganku. Namun saat itu keadaan benar-benar sepi sekali. Selang waktu berlalu, dari kejauhan aku melihat banyak sekali kerumunan orang. Pikirku mungkin ada kecelakaan. Sambil memperlambat laju motorku, aku pun memastikan ada apa sebenarnya. Dan setelah beberapa meter aku mendekat, dan ternyata, astaga! Aku melihat ada keranda dipikul dan diiringi banyak orang. Dan aku melihat keranda itu tak ada penutupnya. Tentu saja mayat yang ada di atas keranda itu terlihat jelas olehku. Mayat yang terbungkus kain putih, kumal, dan baunya sangat busuk sekali. Sontak aku kaget dan samar-samar terdengar olehku. Para pengantar jenazah itu berkata, "Moleo, moleo, 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 moleo," seperti sedang membacakan mantra. Aku pun ketakutan. Dalam hati aku bertanya, kenapa malam-malam begini ada orang membawa jenazah? Bulu kuduku berdiri seketika. Tanpa basa-basi aku langsung menancapkan gas untuk melanjutkan perjalananku. Dan tanpa pikir panjang aku pun ngebut sekencang-kencangnya. Motorku pun terasa berat, seperti ada yang menaiki dari belakang. Namun aku lihat ke belakang, tidak ada siapa-siapa. Aku hanya bisa berdoa sebisaku sambil mengendalikan motor yang sesekali goyang karena dalam keadaan melaju kencang.
Tak lama dari kejadian itu, akhirnya aku pun tiba di Magelang. Setelah sampai di rumah Pak Deku, aku beristirahat sejenak. Lalu aku pun menceritakan kejadian yang sudah aku alami tadi ke Pak Deku. Pak Deku hanya tersenyum, seolah sudah tahu apa yang sudah aku lihat tadi. Kata Pak Deku, itu adalah Kromoleo, dan Pak Deku juga pernah mengalaminya. Pak Deku bilang apa yang sudah aku lihat tadi adalah pertanda bahwa di daerah itu bakal ada yang meninggal. Dan ternyata memang benar, karena keesokan harinya setelah aku pulang dari tempat Pak Deku, tepat di mana aku melihat iring-iringan itu, ada sebuah angkutan desa yang terperosok masuk jurang dengan korban meninggal sangat banyak. Dalam kepercayaan di kampungku, wilayah yang dilewati hantu atau Kromoleo ini akan mengalami seripah atau kematian pada salah satu warganya. Dan katanya, siapapun yang melihat iring-iringan itu, maka mereka diharuskan mengikutinya sampai akhir, supaya tidak ada kejadian warganya yang meninggal.